Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Putra. Saya dari kelas Statistik B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk memakai Smart PLS. Nah, di sini saya menggunakan Smart PLS 4 ya teman-teman. Di sini saya udah membuat membuat ininya datanya. Kita ke PLSM ini, kita ganti ya teman-teman. PLS Smart, kita save. Nah, di sini ya teman-teman, kita akan memasukkan variabelnya. Kita akan masukkan ya teman-teman. Kita oke, dan seterusnya ya teman-teman. Kita bisa. Ya, Pap, Pap, aku cek video apa? Pap, Pap, cek video. Nah, di sini ya teman-teman, kita akan naikin satu persatu. Dari FO ini kita ke KI, kita oke ini ke nah, ini ya teman-teman untuk ke apa? Untuk bentuknya. Nah, kita ke calculate. Sekarang kita ke PLSM. Nah, kita ke start calculate. Nah, ini teman-teman untuk hasilnya, untuk hasil tabelnya ini. Nah, untuk hipotesisnya kita di Word ya teman-teman. Jadi ini ya, berdasarkan hasil outer loading, semua indikator model memiliki outer loading di atas 0,7. Jadi kalau di atasnya 0,7 itu dikatakan seperti itu teman-teman. Nah, ini ada H01 itu kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kompetensi. H1 kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kompetensi. H02 itu pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. H2 pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. H3 itu pelatihan tidak berpengaruh signifikan. H1 3 itu pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kompetensi. H4 itu rotasi kerja tidak berpengaruh. H, H4 itu rotasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Dan hasil pengujian hipotesisnya itu kepuasan kerja terhadap kompetensi memiliki nilai T statistik sebesar 1,227 pada p-value 0,220 yang menunjukkan bahwa kepuasan kerja tidak hanya berpengaruh signifikan terhadap kompetensi. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Pelatihan terhadap kepuasan kerja itu memiliki statistik sebesar 3,707 dan p-value-nya 0,0 yang menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Maka H2 ditolak dan H1 diterima.
Pelatihan terhadap kompetensi memiliki tes statistik 0,84 dan p-value 0,933 yang menunjukkan itu pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap kompetensi, maka H0,3 diterima dan H1 ditolak. Nah, itu ya teman-teman. Jadi keterangannya itu ada di sini. Terus yang kedua itu pengujian analisis berdasarkan evaluasi outer model. Hasil convergent validity dan analisis ini ya teman-teman. Ini ada di overloading teman. Nah, ini kita akan pindahkan ke Word tadi teman. Nah, ini jadi berdasarkan hasil pengujian validitas bahwa seluruh indikator itu memiliki nilai order 0,70. Hasilnya itu setiap indikasi dalam penelitian ini memenuhi syarat. Oleh karena itu, bahwa model pengukuran ini telah memenuhi kriteria validitas konvergen, sehingga indikator itu dinilai layak untuk digunakan untuk tahap analisis berikutnya. Oke, teman-teman. Terus yang kedua itu ada AV, teman-teman. Di discriminant validity. Nah, ini kita constructability, terus ini kan ada AV ya, teman-teman. Nah, ini tuh dipindahkan ke Word. Nah, ini AV, nilai AV itu eh, dikatakan valid jika di atas 0,5. Jadi, eh, fear of missing memiliki AV sebesar 0,776 dan over confidential sebesar 0,72, peran influencer sebesar 0,78 dan keputusan investasi pembelian sebesar 0,21. Masing-masing konstruksi mampu menjelaskan lebih dari 50 varians dari indikator-indikator pembentuknya. Dengan demikian, terdapat hubungan yang kuat antara indikator dan variabel atau konstruksi yang diwakilkan. Informasi ini dapat digunakan untuk membuat keputusan yang tepat mengenai faktor-faktor fear missing, overconfidence, keputusan investasi, dan peran influencer. Terus yang selanjutnya itu ada discriminant validity. Discriminant validity itu menunjukkan seberapa besar perbedaan dengan konstruksi lainnya. Untuk menilai seberapa berbeda suatu konstruk dari konstruk lain, uji validitas diskriminan dapat digunakan. Peneliti ini biasanya menunjukkan sejumlah uji validitas diskriminan termasuk rasio heteroid monotrade atau HTMP, cross-loading, dan kriteria Forner-Lagarde. Nah, ini kita pertama-tama akan menganalisis tentang Forner-Lagarde, ya, teman-teman. Nah, Forner-Lagarde kalau di Smart PLS itu ada di construct reliability, terus kita ke uh, discriminant validity, kita ke formal akar kriteria. Ini teman-teman, kita pindah ke angka tersebut memenuhi formal akar karena menurut tabel di atas nilai akar kuadrat AB untuk setiap konstruk lebih tinggi daripada korelasi dengan konstruk lain. Hal ini dapat melalui cross-loading, di mana cross-loading itu indikatornya konstruksinya harus lebih besar dibandingkan loading pada konstruk lain. Kedua, itu ada cross-loading, teman-teman. Cross-loading itu kita kembali ke SPSS ya. Itu ada di nah eh, slotting itu tadi ada discriminant validity, terus kita ke cross loading. Nah, itu kita pindah ke
Ini. Nah, ini cross-loading merujuk pada data tersedia bahwa cross-loading setiap item variabel lebih besar daripada variabel lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa indikator tersebut memiliki validitas diskriminan yang sangat baik dalam membentuk variabel saat ini dan dapat dijelaskan variabel yang diteliti secara efektif. Terus yang ketiga itu ada heteroid monotrade atau HTMT. HTMT ini faktor penting lain yang perlu dipertimbangkan saat mengevaluasi validitas diskriminan. Rata-ratanya korelasi antara indikator seluruh konstruk dikenal dengan sebagai HTMT menyatakan bahwa korelasi HTMT ini memiliki nilai maksimum 0,9 dan tidak ada validitas diskriminanan jika korelasi HTMT lebih besar dari 0,9. Nah, kalau diskriminan HTMT itu teman-teman kita ke nah discriminant validity. Nah, ini kita ke HTM matrix. Ini teman-teman. Ini ada yang merah, soalnya itu ada kita tidak ada ada yang tidak valid teman-teman. Nah, ini 0,79, 980 dan seterusnya. Ada korelasi HTMT yang lebih besar dari 0,9 menurut tabel. Baik uji validitas diskriminan maupun persyaratan HTMT telah memenuhi oleh nilai ini. Karena setiap konstruk memenuhi setiap kondisi uji validasi diskriminan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa konstruk secara empiris unik mampu menangkap hal-hal yang tidak dapat ditangkap oleh konstruk lain dalam model. Sebagai hasilnya, setiap indikator dianggap tidak memenuhi kriteria guna melakukan uji validitas diskriminan. Nah, yang keempat itu ada reliabilitas, Cronbridge Alpha dan Composite Reliability. Cronbridge Alpha dan reliabilitas composite itu dua metrik utama yang digunakan untuk mengevaluasi reliabilitas. Jadi reliabilitas ini teman-teman itu sangat penting untuk mengevaluasinya agar dianggap reliable. Nilai reliabilitas composite dan Cronbridge Alpha harus lebih dari 0,7, dianggap lebih baik dalam mengestimasi reliabilitas karena tidak mengasumsikan bahwa semua indikator diberi bobot yang sama. Ini ya teman-teman, kalau di sini itu ada di ini teman-teman, Cronbridge Alpha, kemudian di construct reliability dan validity. Ini teman-teman, jadi kalau lebih dari 0,7 itu dikatakan valid ya. Semuanya lebih besar dari 0,7. Hasil dan analisis nilai R square. Ini teman-teman ya. Koefisiensi determinasi juga dikenal sebagai R square atau koefisiensi determinasi. Merupakan metrik yang paling banyak digunakan untuk menilai kemampuan penjelasan model struktural. Model ini dianggap semakin baik apabila R square meningkat. R square memiliki tiga kriteria, yaitu 0,75, 0,50, dan 0,25, yang menunjukkan sejauh mana variabel eksogen dapat menjelaskan variabel endogen. Nah, ini keputusan investasi atau Y itu 0,893 ya teman-teman. Jadi presentasinya 89% dan keterangannya substansial atau syarat. Ada hasil dan analisis nilai F square. Evaluasi ukuran efek dilakukan dengan menganalisis F untuk mengukur seberapa pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen dalam model. Pedoman penilaian F2 dinyatakan ke bawah 0,2, 0,15, dan 0,35 menunjukkan pengaruh kecil, sedang, dan besar. Ini ya teman-teman, jadi yang FOMO itu 0,08 itu efek kecil, peran influencer 0,174 itu efek moderat, keputusan investasi itu tidak ada,
dan overconfidence itu 0,114 itu efek kecil. F square itu menunjukkan bahwa variabel FOMO memiliki nilai F square sebesar 0,08 efek kecil. Peran influencer sebesar 0,174 efek moderat dan overconfidence sebesar 0,116 itu efek kecil. Temuan ini menegaskan bahwa influencer menjadi faktor yang mempengaruhi dan menjelaskan variabel keputusan investasi, sementara FOMO dan overconfidence memberikan kontribusi yang relatif terbatas. Itu ya teman-teman. Ini yang hasil dan analisis model fit. Berdasarkan hasil uji goodness of fit, nilai SRMR sebesar 0,39 dan pada satu rated model dan estimate model yang berada di bawah batas 0,10 sehingga model dinyatakan memiliki kecocokan yang memadai. Nilai NFI sebesar 0,897 itu bahwa model belum mencapai kategori fit karena masih berada di bawah nilai acuan 80. Namun, nilai NFI cukup sensitif terhadap ukuran sampel sehingga hasil ini masih dapat diterima. Kalau uh, model fit ini teman-teman di ini ya, algoritma yang model fit. Terus kita lanjut ke Q2. Q2 itu mode jalur dalam studi ini menghasilkan hasil yang dapat digeneralisasikan agar membantu pengambilan keputusan manajerial. Menilai apakah temuan studi dapat diterapkan pada kumpulan data tambahan selain data yang digunakan. Dalam proses perhitungan yang diperlukan untuk memberikan temuan yang dapat digeneralisasikan. Nilai referensi prediktif Q2 dapat digunakan untuk mengevaluasi daya prediksi. Semakin baik temuan penelitian dan semakin akurat prediksi hasil menggunakan berbagai data sampel, semakin tinggi angka Q kuadrat yang dihasilkan. Jadi kalau uh, mencari Q2 itu kita edit, calculate, terus kita ke PLS atau CVPAT, teman-teman. Kita start calculation. Terus kita ke PLS Predict Summary. Nah, ini teman-teman untuk key predictnya kita lanjut ke Word. Nilai S square untuk peran influencer sebesar 0,876 menunjukkan prediksi yang baik dari modal terhadap konstruk endogen. Hasil mediasi analisis dan Pett coefficient hubungan langsung dengan mediasi, tes statistik dan p-value. Pengujian hipotesis dalam model struktural ini dilakukan dengan membandingkan nilai T statistik terhadap T-tabel pada tingkat signifikan tertentu. Hipotesis ini hanya diterima jika T statistik lebih dari 1,96 pada signifikan 5%. Lebih jauh, nilai p-value berfungsi sebagai kriteria untuk menilai signifikan hubungan pada tingkat signifikansi 5%. Nilai p-value harus lebih dari 0,5 agar dapat dianggap signifikan. Ini ya teman-teman T statistiknya. Jadi kalau kita mencari T statistik, kita harus ke edit, calculate, terus kita ke bootstrapping. Kita start calculation.
Nah, ini ya teman-teman kita ke bootstrapping terus kita ke eh part coefficient. Nah, ini teman-teman T statistik dan P values. Nah, ini kenapa merah teman-teman? Nah, di sini ada tidak signifikan. Kita kembali ke anu, ke award. Nah, ini FOMO keputusan investasi itu 0,32, T statistiknya 3,165 dan P value-nya 0,01. Ini diterima. Dan ditolaknya itu minus 106, 1660 dan P values-nya 0,49. Itu ditolak teman-teman. Hasil pengujian hipotesis bahwa fear miss or missing atau FOMO dan over defense memiliki dampak signifikan terhadap keputusan investasi. Dalam analisis moderasi, ditemukan bahwa peran influencer melemahkan hubungan fear of missing out atau FOMO dengan keputusan investasi yang ditandai dengan nilai T statistik 1,660 dan peran influencer dapat moderasi variabel over confidence dalam proses pengambilan keputusan investasi dan ditandai dengan nilai T statistik 0,199 dan P value 0,421. Dengan demikian, hipotesis ketiga dan keempat ditolak. Terus yang kedua, hasil penelitian ini over confidence memberikan pengaruh positif dan signifikan secara praktikal terhadap keputusan investasi. Seperti yang ditunjukkan oleh nilai statistik sebesar 3,817 dan nilai P sebesar 0,0. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan diterima. Jadi gitu ya teman-teman. Terus kesimpulannya itu tidak semua variabel dianggap model berpengaruh signifikan. Variabel pelatihan terbukti pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, sehingga semakin baik pelatihan yang diberikan, maka semakin tinggi kepuasan kerja karyawan. Selain itu, rotasi kerja terbukti pengaruh signifikan terhadap kompetensi yang berarti rotasi kerja dapat meningkatkan kompetensi karyawan. Sementara tidak itu, kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kompetensi. Pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap kompetensi dan rotasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Dengan demikian, dalam penelitian ini faktor yang dapat terbukti berpengaruh adalah pelatihan terhadap kepuasan kerja dan rotasi kerja terhadap kompetensi. Terima kasih teman-teman. Itu presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.